Kita harus jaga sama-sama Pak Jokowi, harus dijaga. Jangan kita berkhianat kepada pemerintahan yang sah yang sudah kita sepakati. Rezim Jokowi ini sangat otoriter dan sangat bengis kepada rakyat. Berulang kali Indonesia ini akan diruntuhkan. Ini banyak penyusup, banyak orang-orang yang ingin mengadu domba kerukunan. Kulo emutaken jangan menggunakan politik adu domba. Kita ambil satu contoh aja. Muammar Gaddafi itu kurang sejahtera apa rakyatnya, tapi rakyatnya dihasut untuk menggulingkan pemerintah yang sah. Itu dibunuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya di channel Hamsa Gantara. Sahabat sebangsa dan setanah air di mana saja Anda berada. Ada berita yang selalu viral terkait dengan kelompok-kelompok yang selalu mengkampanyekan khilafah. Dan kali ini kelompok-kelompok ini betul-betul menyudutkan Pak Jokowi. Bagaimana tidak, mereka menebarkan opini-opini yang menyesatkan umat Islam. Mereka membangun statement-statement yang seolah-olah Pak Jokowi mendiskreditkan atau kejam terhadap umat Islam. Pernyataan-pernyataan kelompok-kelompok ini atau kadrun-kadrun ini lalu kemudian disemprot habis oleh Habib Hussein Ba'agil. Rezim Jokowi ini, saudara, kalau dia tidak mundur, saudara, ini yang kemudian mau kita lawan dan kita usir. Ini, saudara, yang dimaknai oleh baginda Rasulullah SAW, saudara. Kafir, kafir. Ini mencoba Indonesia akan diruntuhkan. Hati-hati, ini zamannya Pak Jokowi. Presiden kita bagaimanapun juga harus kita jaga. Allahumma sholli ala Muhammad. Presiden Jokowi ini akan bisa jatuh dalam jangka waktu yang sangat cepat, saudara. Kita harus jaga sama-sama Pak Jokowi, harus dijaga. Jangan kita berkhianat kepada pemerintahan yang sah yang sudah kita sepakati. Rezim Jokowi ini sangat otoriter dan sangat bengis kepada rakyat. Berulang kali Indonesia ini akan diruntuhkan. Ini banyak penyusup, banyak orang-orang yang ingin mengadu domba kerukunan. Kulo emutaken jangan menggunakan politik adu domba. Habib Husin bin Hasim bin Toha Ba'agil, yang lebih akrab dipanggil Habib Husin Ba'agil, mulai viral setelah dalam salah satu ceramahnya memprediksi kemunculan wabah sebelum COVID-19 menjadi pandemi global. Kali ini, Habib Husin Ba'agil mengingatkan agar masyarakat tidak mudah dihasut dan diadu domba dengan isu-isu agama. Menurutnya, jangan sampai kita dibuat saling bertengkar dengan hal-hal kecil seperti ini. Sebab, kita tidak tahu jangan-jangan ini semua termasuk intervensi asing untuk meruntuhkan Indonesia, bahkan lewat isu-isu agama yang sensitif. Indonesia ini berulang kali ingin diruntuhkan, mulai zaman Pak Harto, zamannya Habibie, zamannya Megawati, dan zamannya Gus Dur. Berulang kali Indonesia ingin diruntuhkan dengan segala cara. Orang-orang yang hendak meruntuhkan Indonesia tak pernah surut, bahkan hingga pemerintahan sekarang ini. Runtuhnya pemerintahan Pak Jokowi, runtuhnya Majelis Taklim, runtuhnya pemerintahan Pak Jokowi, runtuhnya pondok pesantren. Padahal sejatinya tak ada yang perlu dikhawatirkan dari pemerintahan sekarang. Tak ada kriminalisasi ulama, tak ada intervensi yang merugikan agama. Justru sebaliknya, orang pakai jilbab tambah banyak, tentara pakai jilbab tambah banyak, majelis taklim berkembang di mana-mana, pondok pesantren di mana-mana. Habib Husin Ba'agil menceritakan pondok pesantren yang dibangun keluarganya di Batu, Kota Malang, sampai sekarang tidak memiliki IMB atau izin mendirikan bangunan, tapi tak ada yang protes. Mana yang katanya rezim ini mengkriminalisasi ulama? Mana? Apanya yang dikriminalisasi? Pondok di mana-mana, masjid di mana-mana, nggak ada IMB. Bagaimana Habib Hussein Ba'agil dengan tegas
menyatakan bahwa bagaimanapun juga era Pak Jokowi ini kita bebas berdakwah. Tidak ada diskriminasi dan kriminalisasi terhadap umat Islam. Bagaimana Habib Hussein Ba'agil dengan tegas dan lantang menyatakan bahwa Pak Jokowi harus kita bela. Tidak boleh ada pembangkangan terhadap pemerintahan yang sah. Demikian pula beliau menyampaikan dan memberikan ilustrasi bagaimana negara-negara di Timur Tengah itu kemudian porak-poranda hancur berantakan akibat dari hasutan-hasutan terhadap rakyat, yang kemudian rakyat termakan hasutan dan fitnah, lalu kemudian melawan negaranya, melawan pemimpinnya sendiri. Akhirnya terjadilah perseteruan yang berujung pada kehancuran negara mereka. Awal ini Mana yang katanya rezim ini mengkriminalisasi ulama? Mana? Apanya yang dikriminalisasi? Pondok di mana-mana, masjid di mana-mana, nggak ada ya. Mana ada kesulitan berdakwah ini? Saya nggak pernah merasa kok berdakwah dimanapun nggak ada yang menghalangi. jangan pernah mau dihasut. Sebagaimana Timur Tengah yang luluh lantak sekarang, mereka dihasut dengan agama sehingga menggulingkan pemerintah. Seenggak enaknya kita masih tidak diatur dengan senjata, dan anak-anak kita masih tinggal di rumah, nggak di kamp penampungan. Jangan kita dihasut lah, jangan mau kita dibodohi. Seenggak enaknya kita masih nggak dikuatkan dengan senjata, bos. Dan anak-anak kita masih tinggal di rumah, nggak di bawah kamp penampungan. Coba kalau kita kenapa di negara ini di bawah kamp penampungan, gimana itu di Libya, di Libanon segala macam. Mau dibilang mencari. Habib Hussein Ba'agil mengingatkan warga Indonesia agar perlu belajar dari negara-negara Arab, yakni di Timur Tengah, terutama terkait dengan persatuan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Udah jelas radikal ini berbahaya sekali, makanya orang Indonesia harus belajar dari negara Arab, kata Habib Ba'agil saat menjadi pembicara dalam podcast Deddy Corbuzier. Udah jelas lah, radikal ini berbahaya sekali. Makanya orang Indonesia ini harus belajar dari negara-negara Arab. Bagaimana runtuhnya Libya, bagaimana runtuhnya Suriah, bagaimana negara-negara Arab kacau balau. Apa sebab? Rakyatnya dihasut untuk memusuhi pemerintah yang sah. Dengan judul kita ini Perang Saudara Bos, serem dengernya ini, yang tayang pada 1 Maret 2022. Menurut Habib, belajar dari negara Arab itu terkait dengan runtuhnya negara-negara Timur Tengah. Bagaimana runtuhnya Libya, runtuhnya Suriah, bagaimana negara-negara Arab kacau balau, terang dia. Penyebab negara-negara tersebut runtuh harus menjadi ibrah bagi rakyat Indonesia. Apa sebabnya? Rakyatnya dihasut untuk memusuhi pemerintahan yang sah, tegas dia. Dia menilai yang terjadi di negara Timur Tengah, rakyatnya dihasut sehingga hal itu harus dilihat dan menjadi pembelajaran bagi orang Indonesia. Ambil contoh Muammar Gaddafi, itu kurang sejahtera apa rakyatnya, ujar dia. Menurut dia, berbagai kebutuhan di Libya dipenuhi oleh negaranya, mulai dari pendidikan, listrik, kesehatan gratis, dan lainnya. Tapi rakyatnya dihasut untuk menggulingkan pemerintahan yang sah, ucap dia. Kita ambil satu contoh aja. Muammar Gaddafi itu kurang sejahtera apa rakyatnya, tapi rakyatnya dihasut untuk menggulingkan pemerintahan yang sah. Itu dibunuhnya juga. Nah, kalau nggak salah ya. Kita melihat bahwa rezim Jokowi ini hanya kerusakan dan juga kebobrokan di berbagai bidang. Betul tidak, saudara? Betul. Itu berita yang menyesatkan. Nah, ini yang membelok-belokkan berita begitu, itu rombongan-rombongan medsos yang sebenarnya pengikutnya hanya beberapa ekor aja. Dan Habib Hussein berharap bahwa itu tidak terjadi di negara Indonesia dengan cara kita harus menjaga kepemimpinan Pak Jokowi. Kelompok-kelompok kadrung ini memang tak henti-hentinya terus-menerus
membangun isu, opini, dan segala hal yang bisa menjatuhkan wibawa kepemimpinan Pak Jokowi. Dan tentu itulah pemahaman-pemahaman yang masuk dalam kategori yang radikal karena selalu ingin melawan pemerintahan yang sah dengan paham khilafahnya. Kita juga bisa menyimak bagaimana pandangan-pandangan para ulama yang memiliki pengetahuan yang kredibel, memiliki integritas yang terpercaya, sanad pengetahuan yang dapat dipertanggungjawabkan terkait dengan seperti apa keberadaan kelompok-kelompok radikal dan bagaimana eksistensi negara kesatuan Republik Indonesia dalam perspektif Islam.